Juli. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga. Saya tidak suka. Jalan Cirebon di Pak Gubernur, catat, ulah ribut wae. Kang Deddy Mulyadi bukan Bapak Aing, melainkan Bapak Tiri. Halo guys, hari ini kita bahas kejadian yang lagi ramai di Cirebon Timur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disebut Bapak Tiri gara-gara jalan rusak parah di daerah itu. Tapi Deddy Mulyadi nggak tinggal diam, dia bilang saya baru jadi gubernur 2 bulan. Dan itu jalan kabupaten bukan provinsi. Pernyataan itu langsung jadi sorotan, bahkan memicu reaksi dari beberapa politikus dan netizen. Ada yang dukung, ada juga yang makin kritik. Sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Juli. Duitnya kudu proses, lelang dikit. Juli. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngama ka Aing Arisia. Kunaon teu ngama kabupati. Nah, kan menjadi aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini. Marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Karena apa? Karena gubernur itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan provinsi, tetapi juga ngurusi juga hal-hal yang juga merupakan kewenangan kabupaten kota, bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Karena apa? Karena pasti infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan yang lain-lainnya tidak bisa dibangun dengan anggaran kabupaten, kota, atau desa. Karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini, seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut. Teruslah kritis, jangan takut dibully ya. Karena pembulian itu termasuk dalam bagian untuk berodinda, romantika, dinamika, dan dialektika. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Saya mendengar informasi hari Sabtu akan ada aksi unjuk rasa rakyat Cirebon wilayah timur dengan melakukan penanaman pohon pada jalan-jalan yang rusak. Nah, sehingga hari ini saya langsung akan temui Bupati Cirebon, Pak Haji Imron, untuk mengetahui
langkah-langkah beliau untuk membereskan masalah jalan yang merupakan kewenangan kabupaten. Untuk jalan provinsi, pasti akan segera saya tindak lanjuti. Saya akan laporkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat dan mudah-mudahan tahun ini sudah dibereskan terkait dengan jalan provinsi yang rusak di kawasan Cirebon Timur atau di wilayah Cirebon pada umumnya. Hatur nuhun. Orang Cirebon ada masalah, saya pasang badan paling depan. Bener enggak? Bahkan barangkali ketika orang Cirebon nggak ada yang belain, anggota DPR diam, saya yang belain. Aku tak jadi apa-apa aja, aku mencintaimu dan membelamu. Apalagi aku sekedar seorang, apalagi aku jadi gubernur, akan urus ke seluruh kebutuhanmu. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga. Saya tidak suka. Kenapa? Urusan jalan itu sudah jadi komitmen saya untuk membangunnya. Selama itu kita bisa dilakukan bersama-sama dengan bupatinya. Kenapa? Karena perbatasan dengan DKI, perbatasan dengan Banten, perbatasan dengan Jawa Tengah, bagi saya adalah kehormatan. Perbatasan jalannya harus yang terbaik, desanya harus tertata, rakyatnya harus makmur. Karena itu kehormatan seorang pemimpin. Tapi saya tidak mau kalau saya membangun jalan di Cirebon Timur, kemudian ada yang ngomong, itu perjuangan saya. Tanpa kamu berseri teriak, aku akan membangunnya. Betul nggak? Tapi ada kewajibannya, Pak Bupati beraninya berapa kilometer? 5 kilometer, biar kami 5 kilometer lagi. Jalannya kita bangun yang terbaik, karena ini martabat di mata Jawa Tengah. Jadi begitu, saya tidak mau kepemimpinan ini, kepemimpinan kolektif. Membangun adalah sebuah kesadaran, bukan sebuah keterpaksaan. Tapi saya orangnya terbalik. Kalau teriak-teriak menuju ke wajah saya malah tidak jadi. Kenapa? Saya tidak mau. Aku membangun karena takut padamu. Aku membangun karena aku mencintai rakyat Cirebon. Benar? Wes? Jalan Cirebon di Pak Gubernur. Catat. Ulah ribut wae. Dan ribut ya Pak. Siapa saya ke situ ya malam ini? Alhamdulillah. Saya itu suka gatel kalau lihat jalan kanan kiri tidak terurus, lampunya tidak tertata. Mohon maaf ke Pak Wali Kota Cirebon dan Bupati Cirebon. Jalan dari gerbang tol sampai areal sini, biarkan itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Biar kami yang menata trotoarnya, biar kami yang menyiapkan tukang sapunya, biar kami yang memasang lampu-lampunya, karena kami ingin menghadirkan leluhur kami di tempat ini. Oke, jadi kan oleh Pemda berapa kilo, oleh kita berapa kilo? Iuran. Matur nuwun Pak Gubernur. Ke nomor telepon. Nah iya Bapedana. Bapeda Jalan Cirebon. Cirian. Tiluplu sareng Pak Wakil Gubernur, sareng Pak Sekda, sareng Bupati Cirebon, urang rembuk ya itu ngadu bako. Jalan di Cirebon insya Allah dibantuan ke Jawa Barat kayak Sekda. Siap. Gubernur geus pesen, lamun teh berarti Sekda sareng Wagub datang. Oke, hatur nuhun. Entah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngama ka Aing ari sia. Kunaon teu ngama kabupati. Nah, kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Gubernur tidak ngurus sungai yang kotor. Gubernur tidak ngurus tawuran. Gubernur tidak ngurus anak mabok. Gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras. Gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Aing nu digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak.
Anggaran saya sudah diturunkan. Apapun saya iritkan. Mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi wisili bagi sele seket sele pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Beda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tere. Bukan kata saya, tapi kata warga Cirebon Timur yang mengeluhkan jalanan di sana rusak parah. Hampura warga, Kang Deddy Mulyadi juga sama seperti kita manusia biasa. Bukan Superman yang hanya dalam waktu 2 bulan setelah dilantik sebagai gubernur bisa menyelesaikan semua permasalahan di Jawa Barat. Sabar, satu-satu nanti diberesin semua. Apalagi itu persoalan jalan rusak di Cirebon Timur, usut punya usut, itu adalah jalan kabupaten. Kenapa kalian nyerentengnya ke gubernur, bukan ke bupati kalian? Tapi bukan Kang Deddy namanya kalau kerjanya tidak satset. Gimana, kalian warga Cirebon Timur masih mau mengatakan Bapak Aing adalah Bapak Tere? Masih mau mengatakan Cirebon Timur dianak tirikan? Cik, atulah kahareup, sakirana masih aya kadesna, masih aya camatna, masih aya bupatina, masih aya anggota dewana. Ulah saeutik-eutik ngeluh ke Bapak Aing, apalagi nyalahkeun Bapak Aing. Karunya nepi ka ayeuna can istirahat, ngan muter we terus muter. Cik atuh Kang Deddy teh kurang kumaha, sudah mah waktunya, tenaganya, pikirannya, duitnya dikasihin kepada masyarakat. Masih ada aja yang ngejelekin. Ya kalau misalkan warga luar, ini pas dilihat, masih warga Jabar, astagfirullah. Hei, warga luar berbondong-bondong ingin tukeran gubernurnya sama kita. Masa kita warga Jabar sendiri tidak bangga mempunyai gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi? Ada spanduk bertuliskan bahwa Kang Deddy Mulyadi bukan Bapak Aing, melainkan Bapak Tiri katanya. Nah, ini adalah keluh kesah dari warga Cirebon Timur ya, yang jalannya itu tidak kunjung usai ya. Jadi jalannya itu berlubang ya, berlubang parah banget ya. Sebetulnya ini sebuah kritikan ya, sah-sah aja sih menurut saya ya, tapi kalau bisa harus logis ya. Sebetulnya yang harus kalian press dan yang harus kalian sindir itu adalah bupatinya ya. Apa aja tuh kerjanya bupatinya itu ya kan. Nah, karena itu jalan kabupaten bukan jalan provinsi ya. Ya sekarang kita berpikir logis lah ya. Gubernurnya cuma satu dan dia ini lagi nata kota ya, jalan-jalan provinsi. Mau dia beresin dulu satu-satu. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan ya, jalan-jalan yang bukan wewenangnya provinsi, yang bukan wewenangnya gubernur, ya mungkin bakal disikat juga. Tapi nggak mungkin KDM seperti itu, karena semuanya ada prosedurnya masing-masing lah kurang lebih ya. Kita berdoa aja, saya warga Cirebon juga dari Cirebon Barat ya, mudah-mudahan segera dilakukan pembetulan jalan full semuanya, beton, cor-coran. Amin, aminkan saja dulu ya, kita jangan berpikir negatif dulu, oke? Nah guys, itulah tadi fakta dan reaksi seputar sindiran Bapak Tiri ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kritik memang penting, tapi juga harus tepat sasaran biar nggak salah paham. Gimana menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab soal jalan rusak di Cirebon Timur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.